الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sering mendengar harta karun ya. Harta karun biasanya dikaitkan dengan kekayaan, emas, permata, perak, koin atau yang lainnya tersimpan dalam peti yang tersembunyi atau terpendam dalam tanah. Kata karun berasal dari Qorun, seorang tokoh pada zaman Nabi Musa yang kisahnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Mari ayo sejenak kita berkenalan dengan seseorang yang bernama Qorun agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Seseorang yang dikenal menjadi orang yang paling kaya seantero jagat raya pada zaman kenabian Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira berapakah harta kekayaan Qorun? Pertanyaan ini mungkin tidak bisa dijawab secara detail, namun Al-Quranul Karim menggambarkan kekayaan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Qasas ayat yang ke-76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Artinya sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu berbangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Qarun ini memiliki ribuan gudang harta penuh berisikan emas dan perak. Jika dikonversi, satu gudang penuh yang berisi emas dan perak nilainya bisa mencapai miliaran bahkan triliunan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, untuk memikul kunci gudang kekayaan Qarun, kuncinya saja itu dibutuhkan 60 bighal. Ya, ini binatang sejenis kuda kecil gitu. Ukuran kuncinya adalah sebesar jari dan bahannya kuncinya ini terbuat dari kulit dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Itulah kekayaannya Qarun kurang lebihnya. Qarun apabila keluar dari rumahnya selalu berpakaian mewah didampingi 600 orang pelayan yang terdiri dari 300 orang laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Tidak hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 kendaraan berkuda plus 60 ekor unta atau bighal yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Mungkin berbeda dengan masa kini ya. Orang kaya zaman ini mungkin memiliki banyak rumah mewah, gedung, properti, atau mungkin bisa membeli sebuah pulau atau beberapa pulau di negeri ini yang mana hanya tersimpan dalam bentuk beberapa lembar kertas berupa sertifikat. Tidak perlu dibawa kemana-mana. Orang kaya zaman ini juga mungkin banyak sekali uangnya yang tersimpan di bank. Bisa jadi angka-angka yang tersimpan mencapai 9 atau 12 digit atau lebih. Dan itu cukup hanya tersimpan dalam selembar kartu, yakni kartu ATM. Dan tidak perlu dibawa kemana-mana kalau bepergian hartanya itu. Namun diyakini harta Qarun ini bisa melebihi harta dari orang yang terkaya zaman ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jauh sebelum kekayaan Qarun melimpah ruah, sebenarnya diceritakan bahwa ia hanyalah seorang yang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Namun dia orang soleh. Lalu Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Dan Qarun berjanji akan lebih soleh, akan lebih taat untuk menuruti perintah Allah ketika diberi harta kelak. Karena kesolehannya dan rajin ibadahnya tersebut, Nabi Musa
pun mendoakannya dan bahkan mengajarkan Qarun dalam berdagang emas. Dari doa dan kesungguhan Qarun dalam mengelola emas, Allah berikan nikmatnya yang banyak. Hari demi hari, bulan demi bulan, usahanya pun berkembang sehingga Qarun pun menjadi kaya raya. Tetapi ketika kaya, Qarun malah sombong dan tidak mau bersedekah. Kesibukannya dengan hartanya hingga ia melupakan Allah dan perintahnya. Banyak orang soleh yang mengingatkan dan menasihatinya agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun Qarun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmunya dan usahanya semata tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat kesombongan Qarun tersebut, itulah ia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dia terbenam ke dalam tanah karena azab. Barangkali pemirsa tahu dan pernah mendengarkan kisah salah satu lakon atau tokoh dalam dunia pewayangan yang bernama Antareja. Antareja adalah anak pertama dari Werkudara, yakni salah satu dari Pandhawa 5. Dia juga biasa terbenam ke dalam tanah, namun karena ia memiliki ilmu kedikdayaan berupa ilmu amblas bumi. Jadi ketika perang lawan musuh, tiba-tiba bisa dia masuk atau terbenam ke dalam tanah dan muncul di belakang musuh untuk memukul dari belakang. Tapi karena ia memiliki ilmu kedikdayaan untuk terbenam ke dalam tanah, berbeda dengan Qarun ini, bukan terbenam untuk bisa muncul lagi karena ilmunya, tetapi terbenam selama-lamanya ke dalam bumi beserta hartanya karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah barangkali pada zaman ini ada orang yang ketika menggali tanah menemukan secara tidak sengaja harta benda atau barang berupa emas, perak, permata, koin atau yang lainnya, maka sering dikatakan ia telah menemukan harta karun. Hal ini dinisbatkan pada si Qarun, sang kaya raya yang hidup pada zaman Nabi Musa ini, karena harta Qarun yang terpendam dalam tanah sebagai akibat telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah Qarun ini mengajarkan kita tentang bahaya sifat kufur, cinta dunia, dan sombong. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka, yakni kepada Qarun, Fir'aun, Haman, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, maka tidaklah mereka luput dari kehancuran. Surat Al-Ankabut ayat 39. Kisah Qarun sekaligus mengajarkan kita arti penting sifat untuk bersyukur. Allah SWT melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana menyadari bahwa harta benda kita ini adalah titipan semata dari Allah SWT, titipan darinya, dan semua didapatkan bukan hanya sekedar karena ilmu kita, bukan hanya sekedar karena jerih payah kita semata, namun sejatinya adalah pemberian Allah SWT, sejatinya adalah titipan Allah.
Sejatinya ada campur tangan Allah agar kita senantiasa bersyukur memanfaatkan harta itu sesuai dengan perintahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله